memproduksi kacang sanggei, ya bahasa Canggei. Itu bungkus kecil-kecil 80 gram. Itu berapa bungkus? Ya kira-kira itu 6 kiloan lah. 6 kilo itu kira-kira berapa bungkus jadinya? 6 kilo ya sekarang kalau dibagi 8 ya 60 bungkus lah. 60 bungkus pertama kali produksi ya. 80 bungkus dengan berat 80 gram ya. Kecil-kecil ya. Dijual ke toko, itu namanya toko pojok pasar. Dititipkan apa langsung jual? Titip konsinyasi. Nah itu dititip Mas Yan. Ecernya berapa Pak? Ecernya Rp25. Dari saya mungkin Rp18. Rp18 kon ngedol ecer selawi repes. Ada berapa toko pertama? Biasanya 2 toko. Hanya 2 toko. 2 toko. Ya inilah. Terus laku Pak? Yang satu itu kan ya karena hanya eceran, yang satu itu toko toko tembakau, ada istilahnya dia tuh duwe bakul. Kalau yang satunya ini hanya ngecer jajan. Oh gitu, maksudnya itu diresellerkan lagi gitu ya, dijual lagi untuk orang lain. Toko Semeru ini dijual lagi. Nah akhirnya kan dia laku di situ. Terus saya tanya ke situ gimana sanggenya, wis entek lho, kok kirim neh. Nah aduh, modalnya dereng enten yotrane lho yo. Lah ya terus tak bayari lah untuk belanja lagi. Jadi nunggu dibayar. Nunggu dibayari. Nunggu yang gelombang pertama dibayar baru akan produksi yang kedua. Nah itulah. Itu menandakan modalnya nipis banget gitu. Hanya untuk produksi sekali aja kan berarti. Ya inilah ya itu dari situlah. Nah setelah gitu saya ini karena tokonya ini orangnya ya baik, dan sebelumnya kan saya kan kenal sudah. Itu lu mau cangkemmu nek ya wis ngene lah, engko lek teko langsung tak bayari. Nah saya bersyukur langsung cash setelah itu, enggak konsinyasi lagi. Mantap. Nah disitulah. Nah setelah begitu saya ini kan ya enggak usah kebingungan, sudah dapat duit. Produksi lagi. Nah, produksi lagi. Nah, saya itu sudah sik goreng itu parah nih sama pembantunya. Lho sanggene urung ana. Lah ya sik goreng ya sesuk. Nah, inilah. Ya, alhamdulillah laris. Nah, nambah toko mungkin belum. Masih belum. Masih 2 itu aja. 2 toko itu aja hanya berapa. Nah, akhirnya kan rumah itu aja hanya Kala yang kerja hanya orang 3. Dulu hanya istri saya dengan saya. Nah inilah dari situ saya suruh bikin yang waktu itu 0,5 kilo. Karena yaitu kok dodol Canggei kok ndak kok kayak cap merek. Bukan merek, kalau dulu itu ndak ada kok kayak cap. Nah terus dicap apa toh? Nah inilah. Akhirnya keluar nama Gangsar ini seperti apa sejarahnya? Sejarahnya begini, karena ya itulah saya terus mikir apa ya tak merek apa ya? Saya sekolah Jana SD tamat, kok enggak merek apa? Wis lah, ben lancar aku nyambet gawe, wis tak mereki Gangsar. Gangsar ini kan basa Jawa sing halus. Niku maknane apa? Ya lancar. Lancar Gangsar. Wis urusane muga-muga Gangsar. Lancar. Nah, terus namanya Gangsar. Di sini kok gambarnya ada perahu sama matahari ini apa? Ya. Filosofinya gini. Asalkan orangnya mau masih mendayung. Ini kan tidak ada mesin. Tidak ada mesin. Ya, orangnya masih mau mendayung. Iya. Dan matahari masih terbit, itu insya Allah tetap jalan. Oh ini ada terselip doa loh di antara ini. Nama Gangsar ini, Gangsar itu bahasa Jawa halus, yang artinya lancar, lancar jaya. Terus ada gambar perahu yang tidak ada mesinnya, yang didayung, dan ada gambar matahari. Asalkan apa tadi? Itu. Ada kemauan, ada usaha. Masih orang yang
dan matahari masih bersinar, dan insya Allah akan tetap jalan. Baik. Jadi inspirasinya kalau saya bisa simpulkan ini ya, pemirsa ini terutama anak-anak milenial, impian itu harus tinggi, besar silahkan, tapi memulainya harus dari yang kecil gitu Pak. Dari nol dulu. Nah, dari yang kecil, jangan mau bisnis nggak ada modal, nggak punya modal, wah itu nggak boleh Pak ya. Boleh. Jadi impiannya besar, kan punya penghasilan puluhan miliar per bulan, tapi memulainya harus dari langkah pertama yang paling kecil. Jangan saja memulai dari sekarang sudah bisnis di mana-mana begitu besarnya, memulai dari hanya 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo apa itu? Bahan. Ya. Boleh kacangnya lah sangainya. Oh, 6 kilo, hanya 6 kilo bahan. Bayangkan 6 kilo bahan kan kecil banget. Tapi ya itulah, memulainya harus yang terkecil. Pokoknya mulai bisnis gitu aja ya. Karena gini ya, belajarlah itu menanam suatu pohon itu, tanamlah dari bijinya. Kalau bijinya sudah mengakar atau punya akar, makin lama itu makin kuat. Jangan cangkokan. Cangkokan kan tidak punya akar tunggang. Akar serabut. Akar serabut. Kalau ada badai mudah tumbang. Nah, istilahnya kalau orang bekerja, belajarlah dari kecil, hati-hati dari kecil. Upama inilah ada jatuhnya kan cuma sedikit, tapi kalau kamu barang utangan besar, apa ndak kukut sembarangnya. Nah, ini belajar dari kecil. Saya itu belajar karena apa? Belajar dari kecil. Akarnya tunjang ke bawah, ketika ada badai kuat, tidak akan roboh. Iya. Tapi kalau mobilnya bagus, rumah bagus, semuanya bagus, utangan, kreditan, keterak badai, hanyut, hilang. Itulah. Mulailah dari kecil. Upama dihapus ana wong, cuman hanya sebagian dan itu sudah punyanya sendiri. Boleh. Kita itu pinjam bank itu boleh. Saya akui, saya itu juga pinjam bank. Gitu. Pinjam bank. Tapi untuk usaha. Bukan untuk bikin rumah, beli mobil pribadi, untuk bekerja, untuk beli mobil box, silahkan untuk mengembangkan. Itulah. Baik Mbah Trimo memulai usaha Cangkej tahun 81. Sekarang tahun 2020 itu berapa tahun itu berarti? Ya hampir 40 tahun. 2010. Tanggal 26 Maret tahun. 26 Maret 2021. 39 tahun berarti. Ya. Sudah 39 tahun. Yang jelas memang memulainya Cangga ini. Setelah itu muncul lagi apa? Ya, ini kacang telur, kacang atom. Ini apa? Kacang atom itu ya? Telur. Oh, kacang telur. Memang ini ada telur juga. Ada telurnya, mengandung telur ini guys. Terus yang ketiga ya ini kacang oven, kacang panggang ala Bangkok. Wah. Nah, ini saya langganan banget sama ini. Enak luar biasa ini. Itu pedas. Saya sering beli ya ini, Pak. Ada jeruk purutnya. Iya, ini wah. Saya pernah tidak makan seharian hanya makan ini Pak. Mungkin setengah kilo mungkin. Wah enak ini. Ini kayak ini loh. Mana lagi nih? Mana lagi? Habis mana lagi itu yang luar biasa ini. Memang makan kacang tidak bisa berhenti. Iya. Tidak bisa berhenti. Baik, kalau ini usaha Mbah Trimo kan kacang-kacang gitu kan ya. Yang ini terus merambah di apa lagi Mbah? Selain perkacangan. Semua itu dari belajar. Itu dari belajar. Ya saya sebelum ke bisnis ke migas ini, minyak bumi dan gas, ya gas itu dulu saya juga sampai sekarang itu kan penggorengan kacang saya itu kan pakai kayu. Oh gitu. Sampai sekarang? Iya tetap pakai kayu. Ini pakai kayu? Pakai kayu bakar. Tidak pakai gas? Tidak. Walaupun jenengan jualan gas? Biarpun saya jualan gas. Kenapa? Alasannya apa? Alasan begini, ya. Kalau dulu kan belum ada gas, ya ada mungkin di kota-kota itu.
dengan apa ya, ada itu minyak. Atau rasanya beda gitu? Ya gini, namanya sekarang aku tanya sampean nek beli nasi goreng sing pakai ipit areng dengan yang pakai kompor cuas. Enakan areng. Enakan mana? Bakar sate pakai gas atau pakai enakan areng tetap. Itu. Jadi ini keunggulannya memang pakai bahan bakar dari kayu. Jadi rasanya masih tetap terjaga. Khas. Ya, karena apa? Sekarang ini orang-orang itu kebanyakan tidak mau pakai kayu. Terus sekarang petani-petani yang punya kayu-kayu, yang punya ini terus dikemanakan nanti kalau tidak kita beli. Jadi kita tuh nampung sampai daerah Blitar, sampai Karejen ke sini yang saya terima kayu ini. Nah itulah, jadi gorengnya tetap pakai kayu bakar. Iya. Dari dulu sampai sekarang tetap original. Ini keunggulannya di situ. Membantu petani. Oh iya. Itulah. Iya. Walaupun ini juragannya gas, nggak pakai gas. Karena emang ini ya harus rasa harus tetap dijaga. Gitu. Kalau kacang ini Mbah, ini penjualan paling jauh di mana? Kalau sampean tanya sekarang ini paling jauh yang dikirim dari sini? Yang saya kirim paling ya ke Surabaya. Tapi dari Surabaya kemana nggak tahu lagi. Kacang itu ya sudah sampai masuk Belanda, masuk Hongkong, masuk. Di rak Belanda sudah ada ini. Itu loh. Apalagi di Malaysia. Itu banyak TKI di sana. Nah itulah. Banyak yang kangen sama ini. Gitu. Betul, inilah. Tidak bisa dilupakan. Baik, ini kira-kira sekarang sudah ada di berapa negara, Pak? Ya, ini kalau sekarang ya sudah ada ngambil itu merek ya dari kacang ini. Cuma di stiker aja ini bahasanya. Ini ya ke Malaysia. Itu ada ke Belanda, ada ke Hongkongnya ini ada juga. Ke Timur Tengah? Timur Tengah. Kalau saya kok belum sampai itu. Tapi kalau Nusantara itu meliputi ya mulai Sabang, Merauke sudah ada ya. Selama ada Indomaret. Ini sudah kerjasama dengan Indomaret. Indomaret saya ada. Indomaret itu yang bungkus juga saya yang. Tapi brandnya Indomaret. Brandnya Indomaret. Oh, Maklun Mbak. Itu betul. Iya. Jenengan yang buatkan. Ya. Mereknya Indomaret. Iya. Jadi ini sudah di mana-mana nih. Ya, sedikit mungkin ada, tapi cuma tidak ada di Indomaret itu mereknya Gangsar tidak ada, hanya di pojok bawah sedikit diproduksi didistribusikan oleh Indomaret. Ya, memang seperti itu biasa. Mbak, kalau misalkan ada pemirsa ini dari jauh nih, mungkin dari Arab Saudi atau dari Jepang atau dari mana, pengen jadi distributor gitu misalkan, itu bisa Mbak? Silahkan. Jadi ini terbuka ya, misalkan ada pemirsa kita yang di luar negeri atau mungkin di pelosok Nusantara pengen jadi distributor. Nah, silahkan ada nomor di deskripsi di bawah ini, silahkan hubungi nomor deskripsi di bawah ini untuk menjadi reseller atau distributor. Nanti. Tapi ada syarat juga. Apa itu Mbak? Karena biar ini ya, seperti saya ini kan ya, seperti di Indonesia ini, seperti di Kalimantan ya saja. Kalau kota itu di Banjarmasin sudah ada, itu saya tidak melayani. Oh gitu, jadi ada distributor satu aja setiap kota. Di Samarinda ada, Balikpapan ada, jadi satu kota hanya satu. Baik, nanti silahkan ajukan aja, nanti akan diverifikasi oleh timnya Mbak Trimo gitu ya. Nah, diterima atau enggak tergantung di situ sudah ada distributor atau belum. Itu Mbak ya.